Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 28 bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun al-qira'atu fil 'isha'il akhirah. Bab bacaan yang dibaca pada salat Isya. Bab ini menjelaskan surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca pada salat Isya. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Mu'adzun yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, sahabat Mu'adz salat maghrib atau salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'ti fayaqummu qaumahu. Kemudian Mu'adz pulang dan mengimami jamaahnya. Jadi sahabat Mu'adz ini menghadiri majelis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Mu'adz ibnu Jabal salat Isya di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma ya'ti fa ummu qaumahu. Kemudian setelah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mu'ad ini pulang ke masjidnya, ke kampungnya untuk menjadi imam lagi. Jadi sholat yang pertama dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat fardu. Kemudian yang kedua, sholat yang dikerjakan Mu'ad bersama jamaah masjidnya, sholatnya apa Mu'ad? Sholat apa? Sholat sunnah. Jadi sholatnya Mu'ad tetap 4 rakaat, tetapi beliau meniatkan sholat apa? Sholat sunnah. Sedangkan makmumnya sholat apa? Sholat wajib. Dengan demikian, makmum yang sholat fardu boleh diimami imam yang sholat apa? Sunnah. Bagaimana sholatnya Mu'ad? Ya tetap 4 rakaat. Sholatnya Mu'ad ibnu Jabal tetap 4 rakaat, tetapi niatnya sholat sunnah. Jadi imam yang sholat sunnah boleh mengimami makmum yang sholat apa? Wajib atau sholat fardu. Demikian pula sebaliknya, makmumnya sholat sunnah, imamnya sholat fardu, boleh atau tidak boleh? Boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya apabila kita menghadiri majelis taklim pada subuh, kemudian kita sudah sholat subuh di masjid yang ada di sebelah rumah kita. Kemudian kita ke masjid tempat majelis taklim. Ternyata di situ masih dikerjakan sholat subuh. Kita yang sudah sholat subuh tadi hendaklah ikut gabung sholat berjamaah. Tetapi niatnya apa? Niatnya apa? Niat sholat apa? Hah? Iya, niat sholat sunnah. Niatkan sholat sunnah. Dan ini yang dilakukan oleh Mu'ad ibnu Jabal. Fasalla lailatan, ini setiap hari. Jadi Mu'ad bin Jabal setiap hari seperti itu. Kalau maghrib setelah menjadi imam ke masjidnya Rasulullah SAW menghadiri majelis taklim. Kemudian setelah itu sholat isya bersama Nabi SAW, baru pulang mengimami jamaah yang ada di masjidnya. Fasalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a thumma ata qaumahu. Pada suatu malam Mu'ad ibnu Jabal salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ata qaumahu fa'ammahum. Kemudian Mu'ad mendatangi masjidnya. Lalu dia sholat mengimami jamaah yang ada di masjid tersebut. Faftataha bi suratil Baqarah. Kemudian Mu'ad memulai membaca surat Al-Baqarah. Jadi dahulu, kebiasaan orang dahulu, kalau sudah mengawali Al-Baqarah ya diselesaikan. Ini kebiasaan orang dahulu. Kalau mengawali membaca surat tertentu dibaca sampai terakhir. Dan bisa dibayangkan saja kurang lebih berapa jam ini salat isya ini, bukan salat tahajud ini. Salat isyanya kurang lebih mungkin 2 jam atau 2 jam setengah, atau paling kalau bacaannya cepat 1 jam setengah. Karena surat Al-Baqarah itu berapa? 2 juz seperempat katakan ya. Intinya berjam-jam. Jadi Mu'ad ibnu Jabal ini sholatnya kepanjangan.
Dan bacaannya Mu'ad surat Al-Baqarah. Bacaan yang dibaca Mu'ad ibnu Jabal ketika itu adalah surat Al-Baqarah. Fanharafa rajulun fasallama. Kemudian ada jamaah salat mundur. Dia membatalkan salatnya lalu salat sendiri di pojok masjid. Tsumma shalla wahdahu wan sarafa. Jadi ada salah satu jamaah yang membatalkan salatnya karena dia yakin Mu'ad ini pasti menghatamkan ini. Diinteni ruku'i karo ruku ini. Karo ruku ini. Akhirnya dia membatalkan salatnya. Salat sendiri. Kemudian dia keluar dari masjid. Adapun Mu'ad tetap melanjutkan bacaannya sampai selesai. Faqalu lahu nafaqta ya fulan. Para sahabat berkata kepada orang tadi, engkau adalah orang munafik. Engkau ini adalah orang munafik. Karena ciri-ciri orang munafik tidak betah salat apa? Berjamaah. Faqala la wallahi. Orang tadi berkata, tidak demi Allah, aku ini tidak munafik. Wala atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannahu. Aku akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengadu apa yang dilakukan oleh Mu'ad ibnu Jabal. Aku akan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Mu'ad ibnu Jabal. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna ashabu nawadihah. Ya Rasulullah, kita ini petani yang menggunakan onta-onta untuk mengairi kebun kami. Na'malu bin nahar. Kita bekerja seharian penuh. Wa inna Mu'adan shalla ma'akal isya. Mu'ad ini salat bersamamu salat isya. Kita wis ngenteni, wis pegel ya Rasulullah. Kita ini sabar menunggu dia salat bersamamu salat isya. Summa ata, kemudian dia datang. Faftataha bi suratil Baqarah. Kemudian mengimami kita membaca surat Al-Baqarah. Jadi bayangkan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berapa lamanya. Kemudian selesai salat, Mu'ad mendatangi masjidnya dan mengimami jamaahnya. Ketika itu salah satu salatnya membaca surat Al-Baqarah. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'ad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Mu'ad. Faqala ya Mu'ad, afattanun anta? Wahai Mu'ad, apakah kamu ini tukang apa? Tukang fitnah. Wahai Mu'ad, apakah kamu ini tukang fitnah? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai Mu'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Mu'ad ibnu Jabal. Tetapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik dan menegurnya dengan keras. Seperti pada hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Mu'ad, apakah engkau ini tukang fitnah?" Ini kalau sekiranya ada seorang ustadz nasihati muridnya gitu, dikatakan tukang fitnah, ya apa kira-kira? Kabar atau enggak? Mutung atau enggak? Ya jelas mutung. Iya, aku tukang fitnah. Apa sampean? Nah, gitu. Iya. Ada seorang ustaz marahi muridnya, "Kamu itu tukang fitnah." Iya tah. Ya wis, saya mulai sekarang enggak ngaji sama sampean. Ngaji dengan ustaz yang lain saja. Daripada ngaji sini dikatakan tukang apa? Tukang fitnah. Tidak demikian dengan Mu'ad ibnu Jabal, tambah semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iqra bikada, waqra bikada. Nabi SAW mendidik Mu'adz bin Jabal, bacalah surat ini, bacalah surat ini. Bacalah surat was-sama'i wat-tariq, sabbihisma rabbikal a'la. Bacalah surat wasyamsi wadduhaha, wal-laili idza yaghsha. Demikian. Qala Sufyan, qultu li Amr, inna Aba Zubair haddatsana an Jabir annahu qala iqra. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Iqra wahai Mu'adz, bacalah wasyamsi wadduhaha. Wadduha, bacalah wal-laili idza yaghsha. Bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Faqala Amr nahwa hadza. Amr Ibnu Dinar perawi hadis berkata, iya seperti ini. Itu adalah surat-surat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika sholat Isya. Jadi untuk sholat Isya disunnahkan membaca surat-surat yang agak pendek, seperti was-sama'i wat-tariq, seperti sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah, wal fajr, la uqsimu bihadzal balad, wasyamsi wadduhaha, wal laili idza yaghsha wadduha. Ini adalah surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca di dalam salat apa? Salat Isya. Wallahu taala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, pelajaran yang pertama, disunnahkan membaca surat-surat yang pendek di dalam sholat Isya. Disunnahkan membaca surat-surat yang pendek di dalam sholat Isya. Surat yang pendek ini yang dimaksud tidak seperti surat Inna a'tainakal kautsar, enggak. Tetapi seperti ini pendek ini. Ini ukurannya adalah surat yang pendek, tidak terlalu panjang. Kalau sholat maghrib itu fleksibel, yang paling sering pendek, terkadang ada panjang, terkadang sangat panjang sekali. Ini kalau sholat maghrib. Adapun sholat Isya lebih utama membaca surat-surat yang pendek. Ukurannya seperti yang disebutkan pada hadis ini. Ukurannya seperti wadduha, seperti lam yakunil ladzina kafaru. Surat apa itu? Surat Al-Bayyinah. Kemudian pelajaran berikutnya. Imam yang sholat sunnah dibolehkan mengimami jamaah yang sholat wajib. Imam yang sholat sunnah dibolehkan mengimami jamaah yang sholat wajib. Demikian pula sebaliknya, imam yang sholat wajib dibolehkan mengimami makmum yang sholat sunnah. Jelas ya? Imam yang sholat wajib dibolehkan mengimami makmum yang sholat sunnah, atau imam yang sholat sunnah dibolehkan mengimami makmum yang sholat wajib. Ini tidak mengapa. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan sholat
hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dibolehkan salat hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi sekiranya ada seorang yang salat kemudian membaca surat Al-Fatihah saja, setelah itu ruku, salatnya sah. Dari mana faedah ini? Ayo, coba mikir. Coba mikir. Dari mana faedah ini? Seseorang salat cuma membaca surat Al-Fatihah saja. Sah enggak salatnya? Iya. Faedah dari mana hadis ini? Hah? Iya. Jadi orang tadi membatalkan sholatnya, lalu sholat sendiri baca Al-Fatihah saja. Karena kebekelan sholat di belakang Mu'ad membaca surat apa? Al-Baqarah. Lalu dia sholat membaca Al-Fatihah saja 4 rakaat. Kemudian Nabi SAW mengatakan sholatnya sah. Sehingga dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama, dibolehkan salat hanya dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Jadi sekiranya ada orang salat sunnah baca Al-Fatihah saja sah salatnya. Hanya saja kalau dijadikan rutin maka perbuatannya menyelisihi sunnah. Tapi kalau dia tidak hafal, salatnya sah. Jadi bisa jadi ada orang itu yang hafalannya lambat, seperti para mu'allaf yang baru masuk Islam, salat hanya membaca surat apa? Al-Fatihah. Itu pun menghafalnya susah payah. Maka salatnya sah, seperti yang dilakukan oleh orang ini. Orang ini salatnya cuma membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pelajaran berikutnya. Al-hathu ala intidharil imam. Al-hathu ala sabr fi intidharil imam. Anjuran bersabar menunggu imam. Nah, ini dahulu, sekarang tidak ada. Imamnya diganti dengan jam dinding. Imamnya kata kok ya sudah, ganti imam dadakan, diganti jam dinding. Menitannya sudah berbunyi titit. Sekadin tani. Ya, kalau ini terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya ini Mu'adz ya gak jadi imam sudah. Karena imam sholat isya di mana? Di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Jadi Mu'adz ibnu Jabal salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, karena setiap hari beliau ngaji. Kemudian setelah itu baru pulang. Ini menunjukkan sabarnya para sahabat. Mereka sabar, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan kesabaran. Demikian pula Mu'adz bin Jabal mendidik, yaitu jamaahnya untuk bersabar menunggu kedatangan imam. Seperti itu. Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi yajuzu li al-mudarris an yaghdaba li tullabihi ahyanan. Dibolehkan bagi seorang guru untuk marah kepada muridnya kadang-kadang. Bukan marah terus kayak darah tinggi gitu ya. Marah terus, enggak. Marah untuk mendidik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Abu Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usama bin Zaid. Demikian. Jadi seorang guru dibolehkan marah kepada muridnya. Kadang-kadang, maka Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari menulis bab
Bab seorang guru marah kepada muridnya. Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilm, Sahih Bukhari, salah satu babnya menulis bab seorang guru marah kepada muridnya. Jadi Imam Bukhari punya murid yang namanya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah punya murid namanya Ibnu Hibban. Pada suatu hari Ibnu Hibban itu tidur-tiduran. Kemudian Ibnu Khuzaimah lewat. Ibnu Khuzaimah berkata, "Wahai pemalas, bangunlah." Ibnu Khuzaimah berkata kepada Ibnu Hibban. Jadi kita akan kadang-kadang mendengarkan hadis rawahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu muridnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah muridnya Imam Bukhari. Ibnu Hibban pada suatu hari dimarahi oleh Ibnu Khuzaimah dengan kalimat yang pedas. "Kum ya kaslan." Berdirilah, bangunlah wahai pemalas. Langsung dicatat tulisan tadi. Ucapan gurunya tadi ditulis. Berdirilah, bangunlah wahai pemalas, dicatat, dijadikan kenangan oleh Ibnu Hibban. Ya seperti hadis ini. Mu'ad ini dikatakan fatan, tapi diriwayatkan Mu'ad. Coba kita dimarahi guru kita, enggak pernah kita ceritakan. Kelihatannya kita ini baik-baik saja. Tapi para salaf itu senang sekali dimarahi gurunya. Jadi Mu'ad cerita, saya dimarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afatanun anta wahai Mu'ad, apakah kamu itu kan fitnah? Diceritakan, mereka senang. Abu Dar dimarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau ini orang jahiliyah wahai Abu Dar, diriwayatkan. Subhanallah. Ibnu Hibban sama, nyatat. Guruku pada hari ini jam sekian di tempat ini marah kepada saya. Kum, bangunlah wahai pemalas. Akibatnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ibnu Hibban jadi imam besar kaum muslimin karena mentalnya layak menjadi seorang ulama besar. Demikian. Jadi kita mendidik para penuntut ilmu supaya sabar. Jangan menjadi jamaah pengajian yang mutungan. Ini kadang-kadang ditegur oleh ustadznya, kadang-kadang ustadznya itu pemarah, mungkin bisa jadi. Ditegur mutung, ngambek. Ini enggak barokah. Ini adalah jamaah pengajian yang kurang berkah karena tidak sabar dengan nasihat gurunya. Kadang-kadang guru menasihati dengan lemah lembut. Kadang-kadang juga menasihati dengan apa? Dengan keras. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang tegas perlu juga, bukan lembut terus menerus. Pada asalnya lembut, tapi kadang-kadang juga perlu nasihat dengan tegas. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Padahal Mu'ad ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi ta'limul Qur'ani was sunnah kulla yaum. Taklim Al-Qur'an dan hadis setiap hari. Dalilnya banyak sekali. Jadi lihat Mu'ad ini setiap hari. Kemana Mu'ad? Kemana? Ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyimak hadis, untuk menyimak ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh kalau ngajar bukan satu hari sekali. Kadang pada maghrib, kadang pada isya, kadang pada zuhur, kadang pada asar, kadang pada subuh, setiap hari. Ada sahabat yang kerja satu hari, libur satu hari, seperti Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab satu hari kerja, satu hari mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu kira-kira? Abu Hurairah. Demikian pula
Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik beliau di Madinah atau safar. Jadi ada beberapa sahabat yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mu'adz bin Jabal ini ngaji setiap hari. Ngaji setiap hari pada maghrib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi rasul, menjadi nabi 23 tahun. Tetapi beliau menyampaikan Al-Quran seluruhnya, menyampaikan ribuan hadis seluruhnya di dalam masa 23 tahun. Jadi kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaji 1 pekan sekali seperti kajian ini, ya enggak selesai-selesai. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan Al-Quran 1 bulan sekali, ya enggak selesai-selesai. Jadi ada ngaji tafsir 1 bulan sekali. Perlu umurnya Nabi Nuh alaihi salam untuk menghatamkan apa? Al-Quran. Ya, ngaji tafsir 1 bulan sekali. Subhanallah. Kadang-kadang jamaah itu mengurus masjid hendaklah memikirkan yang terpenting dan terpenting. Jadi setiap hari kajian ada, iya. Tetapi ini Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga, kayak di rolling semuanya ini. Ustadznya ini, padahal ustadznya ya itu saja. Ustadznya di sini ya itu lagi, di sana itu lagi. Kenapa kok nggak 1 pekan sekali supaya lebih istiqomah? Kenapa kok 1 pekan sekali supaya lebih istiqomah? Kalau masjid yang baru wajar. Kaji bulanan, ngaji bulanan masjid yang baru supaya jamaahnya tidak apa? Tidak kaget, secara bertahap. Kemudian berkembang 1 pekan sekali. Kemudian berkembang lagi setiap hari sekali. Demikian supaya ada peningkatan. Tidak abangan terus, tidak awam terus menerus. Jadi yang ngaji bulanan itu ridho menjadi orang awam seumur hidup. Jadi orang yang ngaji hanya 1 bulan sekali, apalagi kalau ngaji hanya tabligh akbar saja, maka dia ridho menjadi orang yang awam seumur hidup. Karena ngaji itu perlu pendidikan, perlu dimarahi. Jadi kalau nggak hadir, gimana sampai nggak hadir? Saya rekreasi Ustaz, pancet saya sampai rekreasi terus. Ya seperti itu. Jadi ada itu, ada evaluasi, ada hubungan, ada komunikasi seperti itu. Itu ngaji yang menambahkan keimanan. Hujan datang, panas datang, dingin datang, akan membentuk karakter, membentuk yaitu mental yang kuat dari kajian yang tadi, kajian yang rutin tadi. Ya enggak apa-apa orang itu menghadiri majelis tabligh kabar, enggak apa-apa sesekali. Tetapi yang lebih utama dia menghadiri kajian yang rutin. Karena inilah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ngaji setiap hari di Masjid Nabawi. Hanya 1 hari tok beliau keluar ke Masjid Quba. Hari apa kira-kira? Hari Sabtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu ke Masjid Quba. Dan para sahabat yang di sekitar situ datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah pun mengambil metode siapa? Metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang bertahap. Jadi mereka mengatakan kita ini bertahap. Iya bertahap, silakan ngaji bulanan, bertahap. Tapi bertahap yang direncanakan. Tapi kalau ada masjid ini kajian setiap hari, penuh pengajiannya ada. Tetapi Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga gantian semuanya. Selasa ada, ya Selasa pertama siapa, Selasa kedua, Selasa ketiga ada. Semuanya ada seperti itu. Ini yang perlu dirubah jamaah. Ini yang perlu mindset seperti itu diganti supaya totalitas baik ustadznya dan juga jamaahnya. Kadang-kadang ustadznya tidak tahu jamaah tutup dini kira-kira. Wahai jamaah, sampai mana pengajian kita terakhir bulan yang lalu? Embo ustadz sampai bulan yang lalu libur juga. Bulan yang lalu sampai libur, ya embo kita juga tidak tahu gitu loh.
Ya memang seperti itu kenyataan. Ini fakta. Kalau di Masjid Nabawi satu pengajian 8 syekh. Masing-masing jamaah, masing-masing penuntut ilmu mencari keperluannya. Saya fokus hadis, ya saya hadir di majelis hadis. Saya fokus tafsir, saya ngaji tafsir. Ngaji setiap hari di sana. Ba'da subuh ada, ba'da asar ada, ba'da isya ada, ba'da maghrib ada. Kita di Bahrain pun sama. Setiap subuh ada syekh ngajar. Kita perlu ilmunya syekh ini. Ya kita hadir setiap subuh. Setiap maghrib syekh ada, setiap asar ada, setiap maghrib ada, setiap isya. Jadi kita istikharah, ya Allah pilihkan saya ustadz yang terbaik menurut keperluan saya. Dan masing-masing ustadz itu bagus insya Allah. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita rutin. Maka kita menasihati. Kalau kita umrah, menasihati mahasiswa-mahasiswa yang ada di Madinah. Sampean ngaji di mana? Ya kadang-kadang ini Ustaz, kadang-kadang itu. Percuma sampean, tidak dapat manfaatnya. Fokus di salah satu syekh. Bismillah, Allah akan memberkahi ilmu antum. Tapi kalau antum ngaji selera, kepingin ngaji syekh ini ya kepingin. Nanti seleranya lagi kepingin itu ngaji namanya ngaji suka. Ya ilmu yang didapatkan juga sama suka. Tapi kalau antum fokusnya akidah, ya ambilnya syekh yang ngajar akidah. Kalau antum mengambil hadis, ambillah syekh yang ngajarkan hadis. Beliau ngajar setiap hari, antum hadir setiap hari. Bukan antum gilir seenaknya sendiri seperti itu. Demikian. Maka kembali kepada pembahasan, lihatlah sahabat Mu'adz ibnu Jabal yang ngaji setiap hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, ilmu pun harus bertahap. Jadi kalau kita sudah istikharah, saya ngaji kepada Ustadz Fulan, bismillah ya Allah mudahkan saya istiqamah. Demikian supaya Allah memberkahi ilmu kita. Adapun kita ngaji kadang-kadang muncul, bosan ngaji Ustadz itu ganti Ustadz yang lain. Pindah lagi ke Ustadz yang lain, pindah lagi. Padahalnya harinya sama. Ini kurang berkah. Ini adalah menuntut ilmu sesuai dengan selera, bukan jalan yang dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama salaf yang terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, babun nahi an sabqil imami birruku'i was sujud. Bab larangan mendahului imam di dalam rukuk dan sujud. An Anas radhiyallahu anhu. Jadi bab ini menjelaskan larangan mendahului imam di dalam rukuk dan sujud serta semua gerakan salat. An Anas radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita pada suatu hari. Falamma qada salata aqbala alaina biwajhihi. Ketika selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kita dengan wajahnya. Artinya apa? Disunnahkan bagi imam untuk menghadap apa? Makmum. Jadi imam setelah selesai sholat disunahkan menghadap makmum. Faqala ayuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf fa inni arakum min amami wa min khalfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para sahabat, wahai manusia, wahai jamaah salat, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah mendahului aku dengan ruku, dengan sujud, dan juga dengan berdiri. Bahkan jangan mendahului aku dengan salam. Fa inni arakum min amami. Aku melihat kalian dari depanku.
wa min khalfi, dan dari belakangku. Artinya ketika itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan para sahabatnya. Mereka kurang khusyuk dan mereka mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku' dan sujud. Thumma qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sekiranya kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau lihat ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannah wan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat surga dan neraka. Bab berikutnya, bab an-nahi an rafir ra's qabla al-imam. Bab larangan mengangkat kepala sebelum imam di dalam rukuk dan sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'manu alladhi yarfa'u ra'sahu fi salatihi qabla al-imam an yuhawwilallahu suratahu surata himar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ya'man, apakah merasa aman? Orang-orang yang mengangkat kepalanya di dalam salat sebelum imam, artinya di dalam ruku atau sujud, apakah dia merasa aman? Yaitu orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ketika ruku dan sujud. Allah akan merubah wajahnya menjadi wajah keledai. Allah merubah wajahnya menjadi wajah keledai. Dan Allah merubah bisa jadi secara hakiki dan bisa jadi secara makna. Secara hakiki wajahnya benar-benar berubah menjadi keledai. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Atau secara makna, dia menjadi orang yang seperti keledai. Artinya dia menjadi orang yang bodoh, tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dungu seperti apa? Keledai. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu merubah secara hissi, secara kenyataan, dan juga secara makna. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi merubah secara makna. Mana yang lebih berat? Dirubah secara makna atau secara hakiki? Mana yang lebih berat kira-kira? Secara makna atau secara hakiki? Iya, yang lebih berat adalah Allah merubahnya secara maknawi. Orang itu wujudnya manusia tetapi kelakuannya seperti keledai. Naudzubillah. Karena bisa jadi orang itu berubah wajahnya seperti keledai, namun dia bertaubat kepada Allah. Diriwayatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam salah satu kitabnya kisah perawi hadis di balik tabir. Ada perawi hadis di balik tabir. Kemudian dia ketika melihat salah satu pemuda yang semangat menghafal hadis, perawi hadis tersebut berkata, wahai fulan, wahai anakku, jangan pernah sekali-kali meremehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika aku masih muda mendengar hadis ini, aku meremehkannya. Masa benar ada orang wajahnya seperti keledai? Kemudian aku pun niat di dalam salatku, setiap kali imam mau bangkit dari rukuk, aku mendahuluinya. Setiap gerakan aku dahului. Selesai sholat, Allah merubah wajahku seperti keledai. Seperti itu. Setelah itu dibuka tabirnya.
Lalu benar-benar dia adalah perawi hadis yang wajahnya seperti keledai. Lalu dia berkata, wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau meremehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dari dua hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, larangan mendahului imam di dalam gerakan dan ucapan. Larangan mendahului imam di dalam gerakannya ataupun ucapannya. Contohnya ucapannya yang biasanya makmum mendahului imam apa? Amin. Jadi larangan mendahului imam itu umum, baik gerakan ataupun ucapan. Amin pun jangan mendahului imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam membaca amin, maka bacalah apa? Amin. Jadi kita diperintahkan mengikuti imam. Dilarang mendahului imam. Kemudian dilarang membarengi imam. Dan juga dilarang apa? Menyelisihi imam. Jadi ada 4. 1, kita diperintahkan mengikuti imam. Kemudian yang 3, kita dilarang mendahului imam atau menyamai imam. Yang keempat, kita dilarang apa? Menyelisihi imam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya dijadikannya imam untuk apa? Untuk diikuti. Tidak boleh disamai atau didahului atau diselisihi. Kemudian pelajaran berikutnya, al-wa'idu liman rafa'a ra'sahu qabla al-imam bitahwili suratihi fi suratihi. Ancaman keras bagi siapa yang mendahului imam. Allah merubah wajahnya menjadi wajah keledai. Ini adalah ancaman keras bagi siapa yang mendahului imam. Allah akan merubah wajahnya menjadi wajah keledai. Tapi kalau ada pertanyaan, kok mayoritas manusia tidak seperti itu? Karena padahal banyak orang yang mendahului apa? Imam. Kita mengatakan Allahu rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Ini menunjukkan bahwasannya rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Karena Allah itu halim, Allah menangguhkan hukuman. Tapi Allah tidak meremehkan. Maka siapa yang meremehkan, siapa yang sengaja benar-benar menantang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merubah wajahnya benar-benar menjadi wajah keledai. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya fihi annallaha atla'a ba'dal ghaibi alal anbiya. Bahwasannya Allah memperlihatkan sebagian ilmu gaib kepada para nabi dan para rasul. Bahwasannya Allah memperlihatkan sebagian ilmu gaib kepada para nabi dan para rasul alaihimussalam.
Jadi ketika itu saja, bukan setiap saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat para sahabat dari balik punggungnya. Tetapi ketika itu saja. Supaya apa? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya agar jangan mendahului apa? Imam. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib secara mutlak. Tetapi kadang-kadang Allah memperlihatkan sebagian kecil ilmu gaib kepada para nabi dan para rasul. Jelas ya? Karena gaib mutlak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya yustahabbu al-imam lil imam an yastaqbilal ma'mum ba'da salam. Dianjurkan bagi imam menghadap makmum setelah selesai salam. Dianjurkan bagi imam menghadap makmum selesai salam. Jadi sunnah bagi imam apabila selesai salam, setelah membaca astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dal jalali wal ikram, kemudian langsung menghadap apa? Makmum. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kemudian untuk mengingatkan kita semuanya bahwasannya hari ini kita sudah berada di hari yang keberapa tadi? Tanggal berapa sekarang? 28. Dan besok ini atau lusa adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Kesimpulannya 2 hari lagi atau 1 hari lagi, lihat pengumuman pemerintah, kita sudah memasuki 1 bulan Dzulhijjah. Dan itu tidak sama dengan hari-hari yang lain. 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi 10 hari. Yang dimaksud adalah demi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Apabila Allah bersumpah, itu menunjukkan keagungannya. Apabila Allah bersumpah menyebut waktu-waktu tertentu, maka itu menunjukkan keagungannya dan kemuliaannya. Dan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik. Kenapa? Karena amal ibadah seseorang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang dikerjakan di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita telah mengetahuinya, kita sering mendengarkannya. Tetapi apa praktek kita? Apa praktek kita di dalam ilmu yang sudah kita ketahui? Ini menunjukkan pentingnya belajar bagaimana kita menghadiri majelis taklim. Karena majelis ilmu itu majelis menambah iman, majelis menambah amal soleh, majelis menambah akhlak, bukan majelis hiburan, bukan majelis hiburan. Jadi koreksi kajian kita. Jadi saya setelah ngaji kok masih malas, kok masih suka maksiat.
Koreksi metode kita. Jangan tinggalkan majelis taklim, jangan. Tapi koreksi. Koreksi niat kita. Koreksi doa kita. Apakah kita setiap melangkah ini berdoa kepada Allah, atau hanya kita berangkat saja tanpa berdoa terlebih dahulu? Demikian, karena majelis yang diberkahi adalah majelis yang menambahkan iman, menambahkan manisnya iman, sehingga penuntut ilmu setelah keluar dari majelis ilmu merasakan manisnya iman, semangat di dalam beramal. Jadi sering diadakan daurah atau diajarkan tablik akbar keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi prakteknya apa? Prakteknya bagaimana? Amaliyahnya bagaimana? Biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa-istimewa. Hanya sekedar tambah pengetahuan, tidak tambah iman. Tidak tambah amal dan tidak tambah pula ketakwaan. Itu yang harus kita koreksi. Itu yang harus kita adukan kepada Allah. Ya Allah, saya menghadiri majelis ilmu, kok iman saya kok tambah menurun. Ya Allah, saya kok masih malas membaca Al-Quran. Ya Allah, kenapa kok saya masih suka iri hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, perbaikilah metode kami di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, menuntut ilmu untuk mencari surgamu. Menuntut ilmu untuk mencari surga, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk besar-besaran jamaahnya, bukan. Subhanallah, banyak di antara admin pengajian kalau kajiannya ramai itu senang. Apakah itu tujuan Anda? Apakah tujuan itu? Tujuan nomor 1 menambah iman, menambah akhlak, menambah amal, semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah. Contohnya 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Apa yang Anda lakukan tahun lalu? Padahal kita sudah tahu keutamaan ini. Tapi apa prakteknya? Itu tanda ilmu yang kurang bermanfaat. Kalau kita malas-malasan, kalau kita di 10 hari yang pertama sama dengan hari yang lain, tanda ilmu kita ini kurang bermanfaat. Bagaimana caranya? Jangan mengatakan kalau gitu gak usah ngaji saja. Jangan, enggak. Tetap ngaji, tetapi perbaiki metodenya, perbaiki niatnya, perbaiki hati kita, perbaiki doa kita, hubungan kita dengan Allah perbaiki lagi, agar kita di jalan menuntut ilmu diberi oleh Allah ladzatal iman, manisnya iman. Setelah kita menghadiri majelis ilmu, kemudian Allah memberikan manisnya iman, bertambah semangat kita di dalam beramal soleh, bertambah pula keimanan kita, sehingga kita berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Itu maksud majelis ilmu yang paling agung. Yang paling agung dari maksud majelis ilmu adalah liziyadatil iman, untuk menambah iman, untuk istiqamah, supaya jalan kita menuju surga, menuju husnul khotimah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gaya-gayaan, bukan banyak-banyakan, bukan pamer-pameran, bukan konten-kontenan. Subhanallah, yang dibanggakan kontennya, imannya malas, amalnya biasa saja, kontennya wah. Amalnya biasa, kontennya wah sekali. Subhanallah. Duduk bersamanya biasa-biasa amalnya, kok kelihatannya heboh sekali. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah? Kalau kita ini amalnya biasa sekali di hadapan Allah, padahal ujian di masyarakat itu luar biasa. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi praktekkan. Kita nanti memasuki 10 hari yang pertama, pelajarilah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, amal secara umum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila demikian, hari tersebut adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Hafidz Ibnu Hajar berkata, hari tersebut adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Kenapa? Karena pada hari tersebut berkumpul semua ibadah yang tidak berkumpul di hari-hari yang lainnya. Bayangkan,
ibadah sholat ada, ibadah puasa ada, sedekah ada. Karena sedekah tidak dibatasi dengan apa? Waktu. Kemudian ibadah haji ada, ibadah korban. Ini tidak pernah ibadah berkumpul di dalam satu waktu, kecuali di 10 yang pertama dari bulan apa? Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 pertama Dzulhijjah itu lebih agung daripada 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena berkumpulnya ibadah-ibadah yang besar di dalam satu tempat tadi. Tetapi pendapat yang lebih kuat, sebagaimana yang dinyatakan Al-Imam Ibnu Katsir, adalah pendapat yang mengatakan siangnya Dzulhijjah lebih utama. Adapun malamnya adalah malam Ramadan lebih utama. Karena ada malam apa? Lailatul Qadar. Artinya 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama Dzulhijjah. Tetapi siangnya 10 yang pertama Dzulhijjah siangnya lebih utama daripada siangnya 10 terakhir Ramadan. Tapi keduanya adalah waktu-waktu yang agung. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita keagungan waktu-waktu tertentu, berarti Allah meminta kita supaya tidak menyamakan dengan waktu-waktu yang lainnya. Harus ada perbedaan. Contohnya sholat. Jadi mengawali dari yang wajibnya. Jaga sholat 5 waktu tepat waktu. Dan kalau bisa jangan apa? Jangan masbuk. Jangan sibuk ngonten. Kemudian pasang status, komat dikumandangkan, statusnya belum selesai. Tidak apa-apa, sepenting oleh berjamaah. Nah, ini kasihan orang seperti itu. Jadi sholatnya diperbaiki. Mumpung kita memasuki 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, perbaikilah kualitas ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian tambahkan dengan amalan-amalan yang apa? Sunnah. Contoh lagi, di antara amal yang bisa membedakan kita adalah Al-Quran. Karena sebaik-baik ibadah itu membaca Al-Quran. Apakah tidak bisa kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10 khatam Al-Quran? Sekali-kali dibuat program seperti itu. Ya Allah, 1 hari 3 juz, insya Allah bisa. Buktinya sampean itu YouTube khatam semuanya. YouTube itu yang tampil di itu apa? Di beranda ya. Yang muncul tuh dibaca semuanya kok khatam. Coba dikurangi itu, insya Allah diganti dengan Al-Quran. Jadi coba ditargetkan, ya Allah 10 hari pertama paling-paling kalau bengkak tambah hari tasyrik. Karena hari tasyrik juga hari-hari yang mulia. Khatam Al-Quran. Ada pembeda, ada target. Karena 10 hari yang pertama ini bukan hari khusus jamaah haji. Ini untuk jamaah haji dan untuk kaum muslimin. Jadi subhanallah, di hari-hari yang mulia kita habiskan dengan membaca Al-Quran. Masya Allah, ini pembeda yang sangat agung. Jangan-jangan seperti yang lain, yang malas-malasan. Kita harusnya tahu ini adalah hari yang mulia. Saya menghatamkan Al-Quran, bismillah, dengan izin Allah, Allah memudahkan. Terutama bagi yang bacaannya lancar. Jadi bacaannya lancar, Masya Allah, suaranya bagus, bacaannya lancar, tapi malas ngaji. Subhanallah, ini penyakit akhir zaman. Suara Al-Quran terdengar dari MP3, bukan terdengar dari lisan secara langsung. Kemudian di antara amal yang membedakan, berpuasa. Jadi baca puasalah setiap hari kalau bisa. Kalau tidak apa? Memberatkan. Kalau memberatkan ya puasalah Senin dan apa? Kamis. Dan jangan tinggalkan puasa pada hari apa? Hari Arafah. Puasa 1 hari menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Gimana? 1 hari Nabi SAW bersabda, "Shaumu Arafah tukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah
menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sekarang pertanyaan, kalau 1 tahun yang lalu artinya jelas wajar, sudah dilakukan, diampuni oleh Allah. Tapi 1 tahun yang akan datang maksudnya apa? Belum berdosa kok sudah diampuni. Gimana Bang? Allah memudahkan untuk melakukan kebaikan. Bagus. Dijaga untuk tidak berdosa. Ada yang lagi? Kecil besar enggak dah? Ya? Iya. Jadi yang dimaksud bagus, semuanya bagus. Jadi yang pertama, Allah menjaga amal seseorang supaya tidak jatuh melakukan dosa. Kemudian yang kedua, bagaimana Bang Mu? Allah Subhanahu wa taala yang kedua, apabila orang itu berdosa, dimudahkan bertaubat. Karena manusia itu tempat salah dan tempat apa? Dosa. Jadi orang yang diampuni oleh Allah di hari Arafah, kalau dia melakukan kesalahan, Allah memudahkan untuk apa? Untuk bertaubat. Demikian. Kesimpulannya, puasa hari Arafah adalah puasa yang terbaik setelah puasa apa? Ramadan. Jadi puasa sunnah yang terbaik adalah puasa pada hari Arafah. Kemudian di antara pembeda, nah ini yang asing, yaitu memperbanyak apa kira-kira? Takbir. Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi asing di kalangan sunnah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di asing di kalangan orang-orang yang ngaji sunnah. Padahal daurahnya disebut loh. Padahal kalau ada tabligh akbar disebut. Tapi praktek mana? Ya praktek bagaimana? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau ilmu kita itu meresap, kalau ilmu kita itu mantap, kalau ilmu kita itu bermanfaat, kita akan menghidupkannya. Di rumah kita, di kendaraan kita, di lingkungan kita, hidupkan takbir. Jadi kita senang kalau ada anak-anak kecil di 10 hari pertama takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Naik kendaraan takbirlah. Lampu merah macet, jangan berhenti takbir. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, berzikirlah kepada Allah walaupun orang mengatakan Anda gila, jangan takut. Karena kita sedang mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu tanda ketakwaan hati. Subhanallah, kita malu. Bahkan jamaah haji umrah malu tarbiyah. Talbiyah kalau rombongan tok. Kalau sendiri-sendiri malu talbiyah. Jadi saya pernah tahun berapa lupa, ada seorang ulama yang sering ke Indonesia, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah. Setelah subuh atau sebelum subuh, beliau dari kamar menuju toilet, tak intip aja, kepingin melihat petunjuknya para ulama. Beliau tidak berhenti talbiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak berhenti talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang rombongan umroh dari Madinah ke Mekah. Talbiyahnya paling 10 menit. Setelah itu pada pasang status. Selesai. Padahal para sahabat talbiyah dari Madinah sampai Mekah, sampai melihat Ka'bah. Kalau dahulu 10 hari. Kalau sekarang karena ada kendaraan 6 jam. 6 jam itu pun tidak dimanfaatkan. Talbiyah mereka biasanya berangkat dari mikot beberapa menit talbiyah, kemudian selesai. Kemudian kalau mau sampai Mekah diumumkan oleh pembimbingnya, bahwa jamaah kita sampai Mekah, mau sampai Mekah, ayo kita talbiyah lagi.
koyok gendang, roh gendang. Awal talbiyah, tengah kosong, mau sampai Mekah talbiyah lagi. Seperti itu, subhanallah. Ya sekarang ini takbir, ini ghanimah, ini pahalanya besar, amalnya ringan. Takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka bara mukabbirun qattu illa busyira bil jannah." Tidak ada seorang pun bertakbir kecuali diberi kabar gembira dengan surga. Artinya malaikat berkata, "Absyir bil jannah." Bergembiralah wahai fulan dengan surga Allah. Ini adalah hari yang mulia. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah masuk ke pasar, tidak belanja, tapi beliau bertakbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti silakan saya main ke pasar mengamalkan ini, tidak apa-apa. Benar praktek. Benar praktek. Biarkan orang-orang pasar melihat kita. Allahu Akbar, kok gendengan dia. Tapi kita ingin mereka bertakbir. Ajarkan kepada mereka. Banyak masyarakat yang tidak paham. Dan itu adalah keagungan. Siapa yang menghidupkan sunnah yang mati, itu kemuliaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalan yang paling agung, karena amalan ini mati, yaitu takbir tadi. Karena di wilayah sini gak ada, hampir tidak ada. Takbiran tuh nanti kalau menjelang Idul Adha, betul tidak? Itu menjelang besok sholat Id, malamnya baru takbir. Adapun tanggal 1 sampai hari tasyrik enggak. Jadi jadilah pembeda. Harus tampil beda, tapi sesuai dengan apa? Dalil. Tampil beda sesuai dengan dalil dan niatkan ikhlas mengharap ridha Allah, mengharap surganya. Demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kabbara mukabbirun qattu illa busyira bil jannah." Tidak ada seorang pun yang bertakbir kecuali diberi kabar gembira dengan surga. Dan juga amal-amal yang lain seperti sedekah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah di hari-hari yang mulia ini. Di antaranya adalah korban bagi siapa yang diberi keluasan rezeki. Jangan bakhil, berkorbanlah. Tidak harus besar, tidak harus sangar. Iya. Kode kok badhe mau ngikirake. Kedua ke. Korban 600.000 sudah cukup insyaallah. Yang penting usianya sah. Kambing apa itu? Iya, kambing apa yang murah itu? Kambing kacangan ya. Untuk ada yang kacangan itu usia 6 bulan atau kibas usia 6 bulan. Ya, benar, kambing kibas usianya 6 bulan. Itu murah sekali. Jadi korban untuk disembelih pada hari raya apa? Idul Adha. Intinya semua amal dianjurkan pada hari-hari tersebut dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyamakan. Ini tampillah beda. Jadi kalau tahajudnya biasanya 3 rakaat tok. Nah, ini mumpung hari terbaik yaitu 11 rakaat. Minta kepada Allah. Allah itu memberi. Dan rahasia, ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qusair, hafizahullah, ulama yang sepuh di Riyadh. Beliau memberikan rahasia. Anda mau tahu siapa yang dimudahkan sholat tahajud? Siapa yang dimudahkan sholat tahajud, sholatlah 2 rakaat tahajud sebelum tidur. Artinya mukadimah dulu. Memang benar ternyata, subhanallah. Kalau kita benar-benar sebelum tidur itu sholat tahajud dulu, kemudian yang berikutnya ini lebih ringan. Lebih ringan. Beliau menasihati, sholatlah kal arbun, katanya beliau, seperti DP katanya. Seperti DP, kal arbun, Allah yatman, Allah yang akan menjamin. Berdoalah kepada Allah di dalam sujud, ya Allah saya minta sholat tahajud 11 rakaat. Allah akan memberi. Allah Subhanahu wa taala memberi. Nabi SAW bersabda, wa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang muslim itu salat tahajudnya. Allah taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam salatlah tahajud sebagai amal tambahan untukmu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah menyampaikanmu ke kedudukan yang paling terpuji.
Nabi SAW sampai kedudukan yang paling terpuji dengan sholat tahajud. Allahu Akbar. Jadi ciri-ciri penuntut ilmu itu salah satunya adalah sholat tahajud. Jadi jamaah pengajian, sholatnya bangunnya jam 5:30. Nah ini luar biasa, ngontennya masya Allah di sini. Tapi kalau tahajud ngareni, ada seorang sahabat yang ketiduran. Kata Rasulullah SAW, "Dzakar rajulu balas syaitanu fi udunihi." Dia adalah seorang yang telinganya dikencingi siapa? Dikencingi oleh syaitan. Hasan Al-Basri berkata, "Demi Allah, kencingnya setan itu berat." Ya jelas berat kencingnya setan. Kencingnya manusia aja berat, apalagi kencingnya apa? Setan. Menjadi orang itu malas-malasan di dalam beribadah kepada Allah. Intinya bedakan, jangan samakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dengan hari-hari yang lain. Karena amalan-amalan secara umum dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian tinggalkan HP kita. Jangan bawa HP terus. Jangan bawa HP terus kemana-mana. Habis sholat HP yang dilihat. Kamar mandi gak keluar-keluar ternyata apa? Sanggup HP. Ini ada kamar mandi gak keluar-keluar. Bawa HP. Iya, 1 jam tidak terasa. Iya, subhanallah. A'udzubillah. Ada nasihat tadi juga, yaitu Syekh Abdullah Al-Qusair, ada al-uququs shamit, durhaka tapi diam. Ya apa ini durhaka diam? Yaitu seorang anak ketika di depan orang tuanya bawa HP. Orang tuanya ngobrol, orang tuanya ngomong, anaknya tidak perhatian. Ini termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Jadi mau waktu kita yang singkat tadi 10 hari saja diberkahi oleh Allah, kurangi HP kita. Kalau mau buka HP, bacalah doa, ya Allah, bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca WA saja, tutup lagi sudah. Tapi kalau kita ini sudah melihat politik, waduh sudah selesai sudah. Gak terasa 1 jam habis, 2 jam habis, setengah jam habis. Itu kalau diganti membaca Al-Quran sudah selesai 3 juz, 1 hari target selesai. Allahu Akbar. Tampilkan diri kita untuk tampil beda, berusaha tampil beda, untuk disaksikan Allah, bukan supaya dia kasihkan manusia. Alhamdulillah ya Allah, saya khatam. Bukan pasang status, alhamdulillah saya khatam 10 hari seperti nasihat Ustadz, pasang status. Jangan. Jadi untuk kita minta pahalanya di hadapan Allah, bukan kita ceritakan kepada orang lain, tidak. Tapi untuk kita minta pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.